Oke, kebangkitan dan kehidupan kekal. Kebangkitan dari kehidupan kekal kelak bersama dengan juru selamat Kristus Tuhan adalah pengharapan besar bagi setiap orang percaya. Orang Kristen yang sejati, yang genuine, itu selalu mempunyai harapan yang pasti, harapan kelak bersama dengan juru selamat di surga. Itu bukan kesombongan ya, seperti tuduhan agama lain. Kita yakin selamat, bukan kesombongan, karena yang menjamin Tuhan sendiri, bukan kebohongan. Meski kelak atau nanti ini semua bisa diterima dengan iman yang teguh, Roh Kudus dan firman-Nya yang menyatakan, menegaskannya dan menggambarkannya. Jadi ini sekaligus sukacita bagi setiap orang percaya karena ada jaminan pasti keselamatan. Kita mempunyai juru selamat, kita pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Dan itu bukan kesombongan sekali lagi, karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus yang percaya itu kan, bertobat itu langsung dijamin, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, karena itu kita bersyukur kalau kita bisa sampai detik ini beriman kepada Juru Selamat. Itu juga bukan karena kekuatan kita atau apapun kesalahan daripada kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Tuhan sendiri yang menguatkan orang-orang pilihannya. Jadi semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kalau ada andil sedikit saja dari manusia, itu bukan anugerah namanya. Kalau anugerah itu 100% dari Tuhan. Nah, kalau tidak ada jaminan kepastian keselamatan, buat apa bertekun bersusah payah jika kelak tidak ada kepastian akan nasibnya di dalam kekekalan? Kan cuma ada dua alternatif, di sorga atau di neraka. Di surga bersama dengan juru selamat atau di neraka tanpa juru selamat. Jika saudara diajak untuk beralih iman, renungkan satu hal ya. Kalau sudah ada jaminan pasti selamat, mengapa beralih iman? Sudah pasti selamat, mengapa harus binasa? Mengapa menerima yang baru yang tidak ada jaminan kepastian selamat sama sekali? Itu ada pilihan yang bodoh ya. Pilihan yang benar-benar tidak bijak. Tapi kebanyakan kan orang digelapkan oleh mungkin pasangan hidup, mungkin jabatan, popularitas, dan sebagainya. Sampai dia beralih iman. Saudara bisa bayangkan ya. Satu sisi di dalam Kristus dia sudah pasti selamat. Kemudian dia beralih iman kepada yang tidak ada sama sekali jaminan kepastian keselamatan. Itu namanya apa kalau bukan bodoh? Itu namanya orang yang paling malang di dunia. Buat apa kita memilih yang sementara? Kita hidup di dunia ini sementara. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sekalipun itu sementara. Tetapi kehidupan setelah kematian itu kekekalan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Kekekalan itu bedanya kita nanti kekal di surga apa kekal di neraka. Itu persoalan yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Jangan sampai saudara salah memilih. Nah, sekarang kita melihat perspektif biblikal kebangkitan dan kehidupan kekal. Apa kata Alkitab tentang kehidupan kekal? Kita lihat dulu ya kebangkitan. Kebangkitan atau bahasa Yunani-nya anastasis merujuk pada kebangkitan tubuh dari kematian pada akhir zaman. Jadi ini bukan hanya kebangkitan rohani, tapi juga kebangkitan tubuh yang akan dimuliakan. Dasar Alkitabnya ini.
Maaf ya, saya agak sengau karena agak pilek. Yesus Kristus sebagai yang sulung dari kebangkitan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Dia yang sulung. Janji akan kebangkitan semua orang percaya ada di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan saja ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang ya, yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini konteksnya yang ada di dalam Kristus. Pasti akan dibangkitkan. Tubuh yang akan dibangkitkan di dalam kemuliaan itu bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 53 mengatakan, karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, dalam juru selamat, sumber hidup, kita tetap hidup, tidak dapat mati. Jiwa kita itu kekal. Setelah kemah kita di muka bumi ini dibongkar, raga kita meninggal. Tapi jiwa kita ini nantinya kekal. Nah, justru itu yang harus menjadi prioritas kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup kita. Memprioritaskan. Karena itu hidup orang percaya itu kan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Menikmati anugerahnya. Setiap anugerah Tuhan. Nah, kalau orang tidak bisa menikmati anugerah Tuhan itu menderita banget ya. Sekalipun dia mempunyai kekayaan memiliki dunia ini. Seperti yang Yesus katakan. Dia termasuk orang yang paling malang sedunia. Karena dia tidak tahu tujuan dia hidup di dunia ini apa. Nah, sekarang kita bahas kehidupan kekal. Kehidupan kekal bukan hanya kehidupan tanpa akhir, tetapi kualitas hidup yang bersatu dengan Allah. Nah, kalau kita di dalam Allah, tentu kita dikuduskan. Di segala aspek kita, di dalam bekerja, di dalam usaha kita jujur, dipercaya, punya integritas, punya nilai-nilai yang positif. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu beroleh anugerah seperti itu. Bisa dipercaya dan sebagainya. Makanya kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi korupsi, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi dengan santainya datang terlambat, atau dengan santainya tidak bertanggung jawab, mengerjakan asal-asalan, mempersiapkan pelayanan asal-asalan, saya pikir itu Kristen KTP. Kalau dia orang Kristen yang sungguh-sungguh pilihan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya membuat dia giat, semangat berkobar-kobar melayani Tuhan. Tidak ada capek-capeknya, karena yang memberikan kekuatan itu Tuhan sendiri. Kehidupan kekal bukan hanya kehidupan tanpa akhir, tetapi kualitas hidup yang bersatu dengan Allah. Dimulai sejak percaya kepada Kristus dan digenapi di dalam kekekalan. Nah, kita bisa merefleksikan diri ya, saya ini termasuk orang Kristen yang sejati ataukah bukan? Apakah kita ini termasuk orang yang lapar haus akan firman Tuhan, makanan rohani kita, atau bukan? Apakah kita mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, atau tidak? Nah, itu yang patut kita selidiki. Nah, dasar Alkitabnya didefinisikan sebagai pengenalan akan Allah dan Kristus. Yohanes 17 ayat 3 firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Kalau kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu tahu apa yang dia percaya. Banyak orang ditanya, kamu percaya tentang Yesus? Percaya, aku percaya. Percaya apa tentang Yesus? Tidak tahu, pokoknya percaya. Itu bukan iman, saudara. Iman sejati itu Roh Kudus pasti menganugerahkan dia percaya apa tentang Yesus. Kalau cuma percaya berkat-berkatnya saja, mujizat-mujizatnya aja, kesembuhan-kesembuhannya aja, itu tidak membawa keselamatan, saudara. Iman yang genuine, yang asli karya Roh Kudus melalui firman-Nya, itu percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosanya di kayu salib. Dan Roh Kudus pasti akan mengarahkan orang itu untuk percaya yang demikian. Bukan sekedar percaya. Nah, kalau secara pelayanan juga seperti itu. Untuk mencari partner kerja atau partner pelayanan, tes dulu, saudara, dengan tes yang sederhana. Menurut kamu Yesus itu siapa? Nah, dia itu akan menentukan. Kalau dia jawabannya di luar itu bahwa dia Yesus yang sudah menebus dosa-dosanya, nah seperti itu aja dia untuk bekerja sama, saudara. Tapi kalau misalnya, Yesus itu memberkati aku, usaha-usahaku, Yesus itu menyembuhkan, tidak sampai pada iman di mana dia menebus dosanya, yaitu bukan genuine faith, bukan iman yang asli, bukan salvation faith, bukan iman yang membawa pada keselamatan. Iman yang membawa keselamatan adalah iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosanya di kayu salib. Nah, sekarang kita melihat janji Yesus tentang hidup kekal. Yohanes 11 ayat 26 katakan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, artinya kekal. Dan seharusnya ini yang menjadi prioritas kita dalam menjalani hidup saat ini. Fokus kita, prioritas kita dalam menjalani hidup itu ini, karena nilainya kekekalan. Ada orang yang memikirkan hidupnya itu hanya makan dan makan, di otaknya cuma makan. Ada juga yang memikirkan setiap saat itu hanya uang, dan uang yang ada di dalam pikirannya. Itu fana, saudara. Dia pasti akan binasa. Tanpa Yesus dia pasti akan binasa. Dan Tuhan tidak bisa diduakan, saudara. Saya mau percaya Yesus, tapi saya juga mau cari uang yang sampai mati-matian, sampai tamak, rakus, sampai menguasai harta sedemikian rupa. Standar hidup orang percaya itu cukup, saudara. Seperti doa Bapa kami, berikan kami roti harian kami pada hari ini. Besok minta lagi, saudara, bersandar lagi pada Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Bahkan rumah tidak disebutkan, saudara. Standar kehidupan orang Kristen itu cukup. Bukan yang aneh-aneh. Kalau saudara menjadi kecukupan di dalam Kristus, hidup saudara akan tenang. Dan ini adalah rahasia terbesar. Kenapa orang banyak yang tidak tahu bagaimana saya hidup supaya damai. Karena dia dikejar, yang lainnya sukses. Teman-teman seangkatanku sukses. Saya dalam reuni terakhir dengan teman-teman SMP itu, ada yang bawa Porsche, ada yang bawa Ferrari, ada yang bawa Lamborghini. Saya sendiri bawa Aerox sepeda motor. Saya nggak pusing amat, saudara. Mereka kaya di dalam hal jasmani, tapi mereka nol di dalam rohani. Saya bersyukur saya diberikan berkat rohani yang luar biasa. Kalau disuruh menukar antara berkat rohani yang bernilai kekekalan dengan jasmani, saya lebih pilih yang rohani. Saya tidak peduli berapa triliun sekalipun di dunia ini. Saya lebih cinta kebenaran yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri saya, yang sudah Tuhan berikan, berkat-berkat rohani yang luar biasa. Digenapi dalam langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 ya.
Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Saya melihat janji Allah yang luar biasa ini seharusnya sukacita. Sukacita yang luar biasa. Karena akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tahu janji ini, harusnya kita mati-matian mengejarnya. Saya bisa bayangkan ya, kalau saudara di rumah saudara ada tambang gitu, tambang emas gitu ya. Saudara akan mati-matian berusaha untuk menggalinya, berkorban. Nah demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bernilai kekekalan. Harusnya saudara sukacita, rela berkorban, mati-matian mengorbankan tenaga, waktu, pikiran untuk mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Tapi sayangnya orang-orang, ya balik lagi itu anugerah ya. Kalau belum dibukakan oleh Roh Kudus ya tidak bisa. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita harusnya sukacita. Sekarang kita melihat perspektif dari para tokoh reform ya. Kebangkitan dan kehidupan kekal itu dipahami dalam rangka kedaulatan Allah, anugerah dan kesatuan di dalam Kristus. Kedaulatan Allah, anugerah dan kesatuan di dalam Kristus. Selalu ya dari Dia dan oleh Dia bagi Dia. Tidak ada saudara unsur manusianya di sana. Kalau kita bisa percaya itu pun karya Roh Kudus yang mengubahkan. Tokoh-tokohnya seperti Calvin, Bavinck, Louis Berkhof, ini akan memberikan penjelasan lebih mendalam. Di dalam Institutes of Christian Religion, Calvin menekankan bahwa kehidupan kekal di dalam komuni abadi dengan Allah dan kebangkitan tubuh itu adalah pembaruan total dari manusia. Kita itu akan diperbarui secara total. Kalau di dunia ini mungkin kita ada kekurangan atau apa ini sedikit-sedikit atau apa, tapi kelak kita akan dibaharui total. Calvin menolak pandangan dualistik ya, jiwa saja yang kekal. Dan menegaskan bahwa tubuh akan dibangkitkan dalam kemuliaan seperti tubuh Kristus. Nggak tahu nanti kita mungkin diberikan tubuh Kristus yang paling sempurna saat kita di dunia ini, mungkin pada saat usia 21, 24 atau apa yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling sempurna. Yang jelas saat kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan nanti keadaannya sempurna, saudara. Mulia seperti tubuh Kristus. Kehidupan kekal dimulai di dunia ini dengan iman kepada Kristus dan digenapi sepenuhnya setelah kebangkitan akhir. Jadi kita ini belum berakhir. Walaupun orang sekilas melihat bahwa kalau mati ya sudah selesai segalanya. Justru setelah kita mati itu awal dari kekekalan. Kita nanti mau kemana di dalam kekekalan itu? Akan kekal di sorga atau di neraka? Kalau malam ini kita dipanggil oleh Tuhan, kemana jiwa kita akan menuju? Apakah saudara yakin di surga bersama juru selamat ataukah di neraka? Kalau saudara masih meragukan, kira-kira aku masuk surga enggak ya? Saya sarankan saudara minta Roh Kudus saat ini juga untuk menganugerahkan iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, genuine faith, salvation faith, iman yang menyelamatkan. Karena kalau iman itu anugerah ya, karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Maka Roh Kudus itu yang akan meyakinkan kita bahwa dosa kita ditebus oleh Yesus.
Kalau seluruh dosa kita ditebus, maka tidak ada satu dosa pun yang bisa ditagih oleh setan. Nah, itu sebabnya kita mempunyai keyakinan pasti selamat. Kalau ada orang yang masih ragu-ragu, itu sama dengan dia melecehkan Tuhan. Yesus itu gembala yang baik. Satu saja yang menyimpang, dia akan cari domba itu dan dia bawa pulang. Fakta Alkitab seperti itu. Kan kebanyakan orang cuma melihat, dulu dia pendeta, buktinya dia murtad, berarti keselamatan bisa hilang. Kalau dia bisa murtad, itu menunjukkan bahwa memang dari dulu dia bukan orang Kristen, dari dulu dia bukan domba, dia hanya kambing. Sama seperti Yudas, dari dulu dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka kalau kita di dalam Yesus dan iman kita dari Roh Kudus, iman yang asli, yang genuine, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, tetapi karena Juru Selamat sudah membayarnya lunas. Tetelestai, selesai. Saudara menganggap bahwa keselamatan saudara bisa hilang sama dengan menuduh Yesus itu bukan gembala yang baik. Karena keselamatannya bisa hilang. Saudara bisa bayangkan ya, orang pilihan Allah sendiri bisa direbut oleh kuasa lain, itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Kalau dia Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut orang-orang pilihannya sendiri. Kalau saudara orang pilihan Allah sendiri, maka keselamatan saudara itu kekal. Detik saudara percaya, detik itu juga Tuhan jamin sampai kekal. Yang bisa hilang keselamatannya itu hanya kambing, bukan domba ya. Kristen KTP. Oh, padahal dulu dia pendeta. Tidak peduli dia pendeta, saudara. Kelihatannya saja. Makanya jangan mendasarkan ajaran pada fenomena kelihatannya. Karena itu bisa menipu. Dasari kepercayaan saudara dengan firman Tuhan. Maka saudara akan teguh, tak tergoyahkan. Herman Bavinck mengatakan, kebangkitan sebagai karya Allah Tritunggal yang menebus seluruh ciptaan. Kehidupan kekal sebagai puncak dari anugerah Allah, di mana orang percaya akan mengalami pembaruan total. Baik itu tubuh, jiwa, dan lingkungan langit dan bumi baru. Kan sekarang ini bumi sudah rusak sejak manusia jatuh dalam dosa yang pertama. Bumi dikutuk. Manusia jatuh dalam dosa. Total depravity, rusak total. Louis Berkhof mengatakan, kebangkitan adalah pembalikan kutuk dosa atas tubuh manusia. Jadi kita yang dikutuk oleh dosa, dan dosa kita ditebus di dalam Yesus, kita diubahkan. Maka kalau ada orang Kristen yang masih malas-malasan memberitakan Injil, datang ke gereja mungkin setahun sekali kalau Natal, itu menunjukkan dia bukan orang Kristen. Dia bukan domba, dia kambing. Satu prinsip lagi, orang yang bukan berasal dari kebenaran tidak akan bisa cinta kebenaran, tidak akan menghargai kebenaran, tidak akan bisa menghormati, menghargai kebenaran atau cinta kebenaran. Tapi kalau orang yang berasal dari kebenaran, dia akan menghargai kebenaran itu. Dia akan menghormati kebenaran itu. Tubuh orang percaya akan diperbarui, bebas dari kelemahan dan tidak lagi dapat mati. Artinya kekal. Kehidupan kekal merupakan penggenapan keselamatan yang diberikan oleh Kristus yang sudah dimulai
dalam kelahiran baru, regenerasi, dan akan mencapai puncaknya di dalam kekekalan nanti. Jadi kita semua akan sampai ke sana. Kita yang di dalam Kristus, saudara jangan meragukan keselamatan saudara. Tidak akan ada kuasa manapun yang sanggup merebut saudara kita semua dari tangan si jahat. Kalau orang pilihan Allah sendiri, maka tidak ada kuasa manapun yang sanggup merebutnya, saudara. Saya tidak tahu lagi kalau misalnya imannya cuma setengah-setengah. Iman setengah yang menunjukkan bahwa tidak ada iman sebenarnya. Makanya dikatakan suam-suam kuku akan aku muntahkan. Suam-suam kuku itu artinya tidak ada iman. Kelihatannya percaya, tapi sebenarnya tidak. Mari kita lihat skema teologis yang merangkum pemahaman tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Ini ya gambarnya ya, dosa dan kematian. Tidak usah dicatat karena nanti kan materinya dibahas ya, dibagikan. Kristus mati dan bangkit. Kemudian orang percaya disatukan dengan Kristus. Kemudian hidup baru saat ini. Kebangkitan tubuh, kehidupan yang kekal. Skemanya seperti ini. Kematian, dosa dan kematian, Kristus mati dan bangkit. Orang percaya disatukan dengan Kristus. Hidup baru saat ini, kita saat ini, termasuk kita yang mau belajar ini sudah diperbarui ya. Kebangkitan tubuh, kehidupan yang kekal. Skemanya seperti ini. Nah sekarang kita melihat aplikasi iman ya. Hidup dengan pengharapan yang pasti akan tubuh yang dibangkitkan. Memandang kehidupan kekal bukan hanya masa depan, tetapi realitas saat ini. Hidup dalam kekudusan dan sukacita sebagai orang yang dimuliakan. Nah, seperti yang kita baca minggu lalu ya, bahwa kita nanti kelak akan menghakimi juga bersama dengan Kristus. Menghakimi orang-orang yang menolak Yesus itu. Kita ikut menghakimi bersama-sama dengan Yesus. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh dari perspektif Alkitab dan teologis menyentuh iman Kristen. Pengharapan akan hidup baru yang menyeluruh. Jadi bukan hanya secara rohani, tetapi juga jasmani. Jadi kebangkitan tubuh itu doktrin sentral ya dalam perjanjian baru. Bagian dari kredo Kristen awal. Aku percaya akan kebangkitan tubuh. Nah, seperti itu ya. Ada pengakuan iman rasuli. Saudara bisa cari di Google apa saja pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Allah dengan sampai pada poin akan kebangkitan tubuh. Itu kredo awal ya. Ini saya sertakan juga ayat-ayatnya, dasar kitab sucinya, sudah bisa pelajari lebih detail. Jadi karakteristik tubuh kebangkitan itu nantinya fisik dan nyata, jadi bukan roh saja. Lukas 24 ayat 39. Tubuh Yesus telah bangkit. Tidak dapat binasa atau immortal. Dimuliakan dan bebas dari dosa. Serupa dengan tubuh Kristus yang bangkit. 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, mari kita melihat pandangan teologisnya. Yang pertama, kebutuhan akan kebangkitan. Dosa membawa kematian total, baik rohani maupun jasmani.
Sementara Kristus menebus seluruh manusia, bukan hanya jiwa. Tubuh adalah bagian dari ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Yang kedua, kebangkitan sebagai puncak penebusan Yesus. Menandai kemenangan penuh Yesus atas dosa, maut, dan tubuh yang fana. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Menjadi penggenapan adopsi anak Allah. Jadi kita ini sebenarnya anak adopsi Allah ya. Roma 8:23 ya. Tubuh akan dipersiapkan untuk hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Ini ada beberapa pandangan tokoh teolog. Kita lihat dari Bavinck ya. Kebangkitan adalah pembaruan tubuh oleh Roh Kudus sejalan dengan keseluruhan rencana penebusan ciptaan. Jadi itu sejalan ya. Kebangkitan adalah kebangkitan tubuh. Kalau Louis Berkhof, kebangkitan adalah kebangkitan tubuh yang sejati, bukan hanya kelangsungan jiwa. Jadi diperlukan untuk penyatuan tubuh dan jiwa yang sempurna. Jiwa diperbarui, tubuhnya juga diperbarui. Jadi itu penghiburan ya buat kita ya. Bahwa kita nanti akan sampai ke sana. Akan mengalami kesempurnaan. Kebangkitan antara sudah dan belum. Sudah atau already, orang percaya telah dibangkitkan secara rohani di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 1 ya dengan jelas menyatakannya. Tapi belum atau not yet. Tubuh fisik masih menantikan kebangkitan saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Roma 8 ayat 23. Nah implikasi dari pengharapan di tengah penderitaan, tubuh yang rusak akan diganti dengan tubuh yang mulia karena akan dibangkitkan. Tubuh harus dihormati dan dijaga dengan kudus. Sebisa mungkin kita menjaga tubuh kita dengan sebagus-bagusnya. Tubuh mempunyai martabat ya, bukan pribadi kita aja yang mempunyai martabat. Motivasi untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tentu dengan hidup kudus, jalan hidup yang kudus. Kebangkitan tubuh adalah tanda pemulihan total oleh Allah. Tubuh yang sekarang fana, lemah, dan berdosa akan dibangkitkan kelak di dalam kekekalan. Dengan kekuatan dan kemuliaan serupa dengan Kristus yang telah bangkit. Jadi kita nanti kan hidup kan seperti malaikat-malaikat ya. Memuji, memuliakan Tuhan. Berbeda dengan surga yang digambarkan sebelah. Kalau surganya kita yang kitab suci kan menggambarkan betapa indahnya ya. Memuji, memuliakan Tuhan. Hidup seperti malaikat, tidak ada kawin-mengawin. Kalau di sebelah kan kerinduannya untuk kawin lagi. Ya itu iman mereka. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita akan hidup di dalam roh. Hidup kekal, konsep kehidupan kekal di dalam teologi Kristen. Hidup kekal pengertiannya secara Alkitabiah eternal life bukan hanya hidup yang tak berakhir, tetapi hidup di dalam persekutuan kekal dengan Allah. Dimulai sekarang dan digenapi nanti. Saudara yang belajar pada malam hari ini itu sekarang sedang dimulai hidup saudara. Persekutuan dengan Allah. Dan nanti akan digenapi. Dasar Alkitabnya ini ya, saudara bisa baca sendiri. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang luar biasa ya.
Saudara membaca ini harusnya sukacita luar biasa ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara menolak anak, menolak Yesus, menolak juru selamat, saudara tidak akan mendapatkan keselamatan karena saudara menolak keselamatannya. Yesus adalah sumber keselamatan, sumber damai. Nah, seharusnya itu yang menjadi menu utama kita pada saat kita penginjilan ya. Terutama kalau waktunya mepet, ya sudah tekankan itu aja. Kalau waktunya mepet kan kita tidak bisa ngomong banyak. Ya sudah, sampaikan aja poin-poinnya. Kamu percaya Yesus, kamu pasti selamat. Tidak percaya, sudah tanggung sendiri dosa-dosamu dari lahir sampai mati. Kira-kira menurut kamu bisa nggak ke surga? Tidak mungkin dia yakin, saudara. Mana kata di dalam Alkitab ya? Sue aionios. Sue aionios. Hidup dari Allah yang bersifat kekal di dalam kualitas dan durasi. Sue aionios. Jadi bukan sekedar hidup yang lama, tetapi hidup yang bernilai ilahi. Yaitu persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Jadi kita ini dibenarkan oleh Bapa di surga itu karena iman percaya kita. Jadi kita semacam diberi jubah kebenarannya. Bapa itu melihat Yesusnya di dalam diri setiap orang percaya. Itu yang akhirnya kita dibenarkan. Justification by faith alone. Kita dibenarkan hanya oleh iman. Perbuatan tidak ada andilnya dalam keselamatan. Perbuatan itu hanya bukti bahwa kita diselamatkan. Makanya kita bisa berbuat baik. Orang Kristen dan orang dunia itu beda ya. Kalau orang dunia berbuat baik untuk pamer, pamrih dan sebagainya. Kalau orang Kristen semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa berbuat baik, berbuat saleh, berbuat amal. Itu karena Tuhan, kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Berbeda ya. Kualitasnya berbeda. Bukan untuk pamrih dan sebagainya. Oke, sudah 18.45 kita masuk ke dalam sesi tanya jawab atau sharing. Yang mau cerita pelayanan juga boleh, silakan. Ya, silakan Pak Rudi, Bu Sulis, kalau ada yang mau disampaikan. Menarik ya malam ini. Ada sukacita bahwa kita ada jaminan pasti di sana nanti kelak. Sepertinya sih sudah mudah. Jadi kita makin dikuatkan ya bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang sia-sia, bukan untuk sesuatu yang fana. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita studi untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita berbisnis, bukan untuk cari untung, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saya dalam suatu seminar itu pernah mengajarkan di dalam mindset bisnis orang Kristen. Mindset bisnis orang Kristen itu berbeda total dengan orang duniawi. Kalau orang duniawi memupuk terus kekayaannya. Tapi kalau orang Kristen, bisnis itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berapapun yang Tuhan berikan,
keuntungannya itu untuk memuliakan Tuhan, dikembalikan untuk memuliakan Tuhan, support pelayanan, mendukung para hamba Tuhan dan sebagainya. Kalau toh dia rugi, dia tidak kecewa seperti orang dunia, karena itu semuanya harta Tuhan. Langit dan bumi ini kan punyanya dia. Usaha apapun kita, pertambangan atau apa, itu juga punya Tuhan. Kalau kita rugi itu pun punya Tuhan sebenarnya. Ya tentu kita bertanggung jawab bagaimana supaya kita menghasilkan keuntungan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk ketamakan, kerakusan dan sebagainya. Cuma kan sudah jelas ya peringatannya di dalam Alkitab. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah itu dia. Kalau orang menjalankan bisnis tidak didasari dengan pengertian firman Tuhan, ya dia sama dengan orang dunia. Baru dia ada yang mau disampaikan? Silakan. Sementara belum Pak. Apa yang didapat, yang materi yang paling menarik buat Pak Rudi yang menggelitik? Ya saya mau belajar yang Pastor bilang cita-cita itu Pak. Jadi namanya itu ya nggak ada pengaruh kerajaan Allah dengan hal-hal jasmani yang berkaitan dengan membuat kita down gitu Pak. Iya. Sebenarnya kan kecemasan atau kekhawatiran, ketakutan tidak perlu lagi. Kalau kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, tidak perlu lagi kita takut, cemas atau khawatir. Kan Paulus mengatakan bersukacitalah. Mau bangkrut, mau putus, mau cerai, keluarga berantakan, bersukacitalah. Bersukacitalah artinya kita masih hidup. Persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan masih cinta kita, kita masih diberi nafas, masih diberi hidup. Kita masih bisa bersukacita. Kalau tema konsel kita kemarin juga tentang tentang kebahagiaan sejati ini. Mantap itu, mantap itu. Juga hampir sama lah. Saya juga menjelaskan tentang manusia dan taman Eden. Kira-kira seperti itu. Manusia diciptakan Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-31 sebagai manusia yang istimewa. Taman Eden adalah sesuatu yang seperti kerajaan Allah. Di situ tempat yang sukacita dan sejahtera. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu maunya tuh damai dan sejahtera. Karena di situ ada pelanggaran, tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, di situ terpisah dari hubungan dengan Tuhan. Itu aja intinya. Nah, damai sejahtera itu terpisah karena dosa. Nah, bagaimana pemulihan itu terjadi dengan adanya Tuhan Yesus turun ke dunia dan menebus dosa di kayu salib. Itu terjadinya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sejati itu hanya didapat dari Tuhan Yesus. Nah, itu dia, mantap. Itu dia. Kuncinya di sana. Kuncinya di situ, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan damai dan sejahtera sejati itu, jangan sampai kita khawatir lagi, takut lagi tentang masa depan. Jangan sampai sukacita kita dirampas. Direbut oleh si jahat. Direbut, iya betul. Jangan sampai, jangan mau. Oh, kemarin aku ditipu orang, akhirnya 40 hari 40 malam berduka. Tidak perlu. Jadi itulah sukacita jangan sampai direbut oleh si jahat. Kita harus, Betul. nah, ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan, itu aja. Kemarin intinya seperti itulah konsel untuk minggu ini. Betul sekali. Ya. Saya sendiri merasakan Bu Silis pada waktu saya terserang stroke itu ya. Dokter sudah memvonis 1,5 tahun saya baru bisa belajar berjalan. Tapi anehnya yang sampai sekarang saya tidak habis pikir, saya tidak sedih sama sekali.
dalam keadaan mati separuh kanan, tangan kanan dan kaki kanan itu mati separuh. Saya tidak sedih. Di situ saya merasakan Roh Kudus, Roh penghibur itu benar-benar sungguh nyata. Sampai sekarang saya tidak mengerti itu kenapa saya tidak sedih. Saya terbaring lemah di kamar, di tempat tidur di belakang saya, ini tempat tidur saya. Sampai jadi monumen tidak saya pindahkan. Divonis 1,5 tahun, tapi Tuhan pulihkan 1 bulan kurang 5 hari, sampai harinya saya hafal. Saya bisa berjalan. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Malah saya terhibur waktu suaminya adik saya mengatakan, oh mas ini sakit ini cuma supaya istirahat, kalau nggak dibuat gini keliling terus saja pelayanan ke daerah-daerah pedalaman. Ini cuma istirahat ini. Saya aminkan, betul. Cuman istirahat aja, benar 1 bulan kurang 5 hari. Bahkan seminggu setelah saya sembuh, itu saya ditelepon Singkawang, hamba Tuhan Singkawang. Pak sudah sembuh, sudah. Bisa KKR Natal di sini, bisa. Itu saya baru pulih dari stroke itu. Dan tidak ada penerbangan langsung dari Surabaya ke Pontianak, ke Singkawang, ke Pontianak. Harus lewat Jakarta dulu karena COVID kan. Itu keluarga takut tuh, nggak ada yang nganter loh, nanti gimana baru sembuh dari stroke. Kalau memang ini kesembuhan total dari Tuhan, ya tuntas sudah, kita percayakan kepada Tuhan, ya sudah. Mereka melepas saya di bandara dengan takut-takut cemas. Saya katakan kalau Tuhan sudah memanggil, itu tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada alasan untuk berhenti. Saya maju terus. Bahkan sampai di Singkawang, dari Pontianak ke Singkawang kan masih 4 jam ya. Terus kemudian dari penginapan saya dijemput oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan seniornya itu kena stroke juga sama seperti saya, tapi masih di kursi roda. Saya menguatkan, saya ini baru sembuh dari stroke. Jadi itulah rencana Tuhan itu mempertemukan supaya saling menguatkan sesama hamba Tuhan, itu luar biasa cara Tuhannya. Amin. Jadi apapun yang kita hadapi, persoalan apapun ya kita hadapi dengan sukacita, seperti yang Bu Sulis bilang, jangan sampai direnggut oleh si jahat, direbut oleh si jahat. Penting. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Rudi ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bersyukur sama Tuhan. Mohon Bu Sulis pimpin kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin acara perkuliahan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya materi-materi yang telah kami peroleh Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh tertanam di dalam pikiran kami, sehingga kami mampu mengimplikasikan di dalam pelayanan kami dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan. Kami mengucap syukur, dan Tuhan kami berdoa untuk Pak Haryo, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati keluarga, dan Tuhan berkati setiap usaha dan pelayanannya, semakin tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus, yang dari surgawi, kebijaksanaan, kuasa, serta menyertai di dalam setiap pelayanannya. Tuhan, Kau memberkati, dan semakin banyak jiwa Tuhan ditenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus, perkuliahan di tempat perkuliahannya semakin banyak para pendeta, para mahasiswa yang boleh belajar permahasiswaan ini di tempat perkuliahan, sehingga banyak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dibekali untuk memuliakan Tuhan, maju di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Juga kami berdoa untuk Pak Rudi, pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan berikan hikmat, marifat pada surgawi, kiranya Tuhan Engkau pakai hidupnya semakin
Tuhan, dan semakin banyak jiwa dimenangkan, dan gerejanya juga semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bunda Dea yang mungkin saat ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, belum bisa hadir. Kiranya Tuhan untuk menjamah Bunda Dea dan beri kesehatan, kekuatan, dan Tuhan kalau dalam pergumulan Tuhan tolong di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau juga mengaruniakan kepada Bunda Dea dimanapun Bunda Dea berada, dan juga dipakai oleh Tuhan untuk melayanimu semakin hari pikiran, dan Tuhan memberkati anak-anaknya serta pekerjaannya semakin sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau memberkati kami semua, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Engkau dan kami sebagai alat-alatmu, alat kerajaanmu yang indah, biarlah kami hidup kami serahkan dalam tanganmu. Kami boleh semakin berguna, semakin bermanfaat, semakin bernilai untuk kerajaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.